Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Alfian Rizky Pradana, NIM 101190067 dan Muhammad Misbah Huda, NIM 101190070. Makalah kami bertemakan gender sebagai konstruksi sosial. Yang pertama yaitu dari pengertian gender sendiri. Gender adalah pembedaan menurut Mufidah. Gender adalah pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Di sini gender dipahami sebagai jenis kelamin sosial. Gender dalam perspektif Islam, dalam bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, tidak disebutkan kata yang sama dengan gender, namun terdapat kata al-zakar dan al-unsa dengan kata rijalu dan anisa yang biasa digunakan untuk menunjukkan pada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, pengertian gender dalam perspektif psikologi. Psikologi sering terjebak dalam tradisi memandang sebelah mata terhadap persoalan perempuan karena perspektif biologis, yaitu bahwa maskulinitas ditandai dengan kekuatan, dominasi, dan keberanian. Dengan demikian, penyerangan terhadap laki-laki seringkali dianggap sebagai bentuk kewajaran, atau dengan kata lain adalah hal yang biasa. Selanjutnya, perbedaan jenis kelamin dalam ciri-ciri psikologis berubah-ubah secara lintas budaya dan dapat diramal berdasarkan pemahaman tentang perbedaan jenis kelamin dalam praktik pengasuhan anak, alokasi peran laki-laki dan perempuan, dan derajat stratifikasi sosial. Selanjutnya yaitu ragam pemaknaan gender dalam sebagai konstruksi sosial. Menurut Mufidah, untuk memahami gender sebagai konstruksi sosial, perlu dipetakan pemaknaan gender dalam konteks apa gender yang dibicarakan. Ragam pemaknaan gender ini dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Gender sebagai konsep, sebagai istilah konseptual. Kata gender berasal dari bahasa asing yang biasa sulit diartikan padanan kata yang tepat agar seseorang mampu memahaminya dengan benar. Istilah asing lainnya seperti politik, demokrasi, ekonomi, quality, humanity, dan sebagainya tidak menimbulkan resonansi di masyarakat yang berbeda dengan kata gender. Selanjutnya, gender sebagai fenomena sosial. Perbedaan jenis kelamin sering digunakan masyarakat untuk mengkonstruksi pembagian peran laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut. Pada pembagian gender atau jenis kelamin di mana laki-laki dan perempuan melakukan jenis pekerjaan yang berbeda. Pembagian ini dipertahankan serta dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, gender sebagai masalah sosial. Gender, pembagian dan pembagian gender, peran gender pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam banyak kajian terbukti bahwa pembagian peran dan tanggung jawab, peran dan pandangan yang bias gender yang bersumber dari budaya patriarki dan matriarki sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan baik pada perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya, masih dalam ragam gender sebagai konstruksi sosial, yaitu gender sebagai sebuah konsep untuk analisis. Dalam ilmu sosial, pemahaman gender tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar yang ada pada sebuah paradigma, di mana konsep analitis merupakan salah satu komponennya. Asumsi-asumsi dasar itu umumnya merupakan pandangan-pandangan filosofis dan juga ideologis. Selanjutnya, gender sebagai gerakan sosial digunakan sebagai upaya konkret untuk mengatasi dan merubah kesenjangan status.
peran dan tanggung jawab, serta pemanfaatan sumber daya antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada diskriminasi terhadap perempuan dan ketertinggalannya dalam kehidupan. Gender sebagai gerakan sosial ini dapat disebut pula dengan feminisme, yaitu sebuah kesadaran bahwa perempuan mengalami ketertindasan dan berusaha untuk menolong perempuan agar mendapatkan hak-hak dasarnya. Gerakan feminisme ini dapat berbentuk advokasi, menyuarakan hak-hak perempuan, dan melakukan perlindungan pada hak-hak perempuan yang tertindas oleh sebuah sistem dan budaya patriarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahuda. Sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh saudara Alfian. Untuk bagian yang C, yaitu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktivitas kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu di berbagai sektor kehidupan. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan sebagaimana capaian pembangunan berwawasan gender adalah seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, dan dalam pembangunan, dan seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam, dan peran pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dalam kehidupan. Yang D, yaitu tentang kesetaraan dan keadilan gender menurut perspektif Islam. Untuk mencapai keadilan gender haruslah ada ikhtiar tak kenal lelah untuk meraih keseimbangan yang lebih autentik antara kewajiban dan hak di dalam hidup kaum perempuan dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum perempuan sendiri bersama-sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana dikemukakan dalam Al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai dengan perkembangan situasi dan zaman serta tempat di mana mereka berada. Sekian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.